Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue akan membuat review untuk pertandingan UCL hari ini, di mana ada beberapa tim yang bakal bertanding. So langsung aja kita lihat dulu yang tanding hari ini. Yang pertama itu gue pengen bahas apa ya, bentar, lihat dulu. Nah, gue coba kasih preview cepat aja ya. Contoh yang kayak Ajax lawan Besiktas itu, untuk gue ya Besiktas lah, timnya kayak apa gitu, dengan kualitas yang seadanya, ditambah juga kayak pemain beberapa pemain kunci itu kayak Pjanic gitu yang emang di Barca juga emang nggak kelihatan aja dan nggak cocok kelihatannya ya. Banyak yang bilang Pjanic jadi apa ya, brilian gitu dalam permainan. Nggak juga, gue bilang ya emang udah kelihatan banget emang Pjanic ini nggak bisa beradaptasi sih kalau gue bilang. Dan itu berbanding terbalik dengan Ajax kemarin yang tampil impresif banget lawan lawan Sporting Portugal itu, juara Portugal loh, bener-bener bisa dibantai sampai 5-1. Itu sih nunjukin bahwa Ajax udah sangat siap sih buat menghadapi match ini gitu ya. Murni dari segi permainan, segi kualitas, gua rasa Ajax bisa dengan gampang menang. Harusnya ya, sudah gue sangat unggulkan Ajax, dan bahkan gue yakin mereka bisa menang. Oke, terus kayak, nah, Dortmund sama Sporting Portugal. Nah, sebenarnya gini ya, gue mau bahas sedikit aja. Jadi sebenarnya Borussia Dortmund ini punya materi yang cukup bagus gitu, tapi kemarin tuh pas lawan Gladbach kelihatan banget permainan mereka tuh kacau to the balau banget dah, bener-bener. Dan gue bilang kemarin pas di review, ini tim kalau nggak ada Haaland, serangannya tuh udah nggak tahu nggak tahu arahnya kemana gitu. Maksudnya gue tuh kayak ada hulu pasti ada hilir. Nah, hilirnya ini nggak ada, which is si Haaland yang pegang hilirnya. Ketika hilirnya nggak ada, selesai. Dortmund mainnya bener-bener kacau banget dah buat gue gitu. Kalau nggak ada striker murni di depan, nggak ada ujung tombak yang mereka bisa andelin gitu. Oke, fine kalau misalkan mereka punya contoh kayak Bellingham, Royce, sama Donyell Malen gitu, tapi itu gak cukup buat gue karena uh, ya balik lagi bahwa mereka apa ya, di strateginya Marco Rose ini memang perlu ada striker yang clinical untuk bisa cetak gol gitu. Dan Donyell Malen tuh gue bilang tuh dia bukan striker murni untuk gue, dia lebih kayak winger lah cara mainnya untuk gue. Jadi terkadang kalau misalkan si Malen pun jelek kayak kemarin juga, itu menurut gue agak buruk sih ya. Selesai juga gitu si Dortmundnya. Terus kayak Witsel sama Daud itu, aduh, ampun-ampunan deh buat gue, bener-bener mainnya tuh kayak kayak ayam sama bebek lagi tanding, lagi lagi tanding satu sama lain, cuma buat satu pakan doang, ibaratnya gitu ya. Gampangnya kayak mainnya kayak sabung ayam lah. Apalagi si Daud itu bener-bener deh asli. Witsel juga kalau kalau apa ya, kalau mainnya jelek tuh jeleknya bukan main. Jadi even Sporting Lisbon kemarin kalah gitu ya, gue liat kualitasnya emang sebenarnya juga sama buruknya kayak Dortmund sekarang ini gitu. Cuman kalau mau dilihat apa ya, dari kualitas pemain individunya, dari segi kedalaman squad, buat gue sedikit unggul Dortmund sih untuk match ini.
Tapi yang nggak tahu gitu kalau misalkan kayak contoh kayak kemarin itu di mana defense-nya masih lambat dalam segi transisi dan juga kesalahan-kesalahan nggak jelas yang apa ya yang dilakukan gitu loh, kayak contoh Daud kemarin itu, aduh gue nggak tahu kenapa untuk musim ini gue benci banget sama pemain ini, bener mainnya tuh ngawur mampus lah menurut gue, dan masih diandelin juga. Gue juga bingung sih kenapa, mungkin nggak ada opsi lain mungkin untuk yang apa ya, untuk pemain yang bisa gantiin. Sebenarnya Bellingham bisa gitu, memang Bellingham dia tuh central midfielder, cuman ya entahlah mungkin Marco Rose punya pemikiran lain gitu. Cuman ya untuk gue nempatin apa ya, kalau misalkan possible line up-nya dari SofaScore ini kan yang gue lihat ya Bellingham dipasang di kanan, untuk gue nggak gitu bagus sih, walaupun kemarin bekerja dengan baik gitu. Oke. Terus kita ke, nah ini yang lumayan penting nih ntar nih, Porto versus Liverpool. Porto ini kan apa ya, Porto ini tuh tim yang alot dan udah dibuktikan di pertandingan pertama UCL bahwa mereka bisa nahan Atletico Madrid. Dan ya kemarin Atletico Madrid ya juga mainnya juga, gue sih nggak nonton, cuman dari pertandingan lawan Bilbao aja kelihatan banget ini kualitas pemainnya ya bisa dibilang udah menengah ke atas gitu. Cuman taktiknya tuh aduh bener-bener super defensif gitu, dan gue nggak gitu suka sih sama orang yang terlalu rapat dengan lini pertahanan gitu, dan bener-bener terlalu ngandelin defensif sebagai andalan permainan gitu. Dan terbukti kemarin gitu, memang pas mereka apa ya counter attack yang mereka pun dari ATM juga ya terbuang sia-sia juga gitu akhirnya. Dan Liverpool kemarin ya mengalami apa ya, mengalami tren yang positif untuk pertandingan pertama UCL kemarin. Di samping itu ya sebenarnya apa ya, kurang gitu beruntung aja sih memang si Liverpool ini pas terakhir lawan Brentford gitu. Tapi tetap gue yakin bahwa Liverpool lebih mampu untuk mengungguli Porto. Karena apa, memang murni dari ya kualitas pemain, ya tahu sendiri lah Liga Portugal kayak apa itu, isinya pemain-pemain yang nggak jelas gitu ya, kayak PP masih aja dimainin tapi emang udah nggak ada pilihan kayaknya. Dan ya kemungkinan besar Pep akan keluar dengan 4-3-3 nya dia tetap, tapi gue nggak tahu apa yang akan Klopp ubah dari susunan pemain yang dia terapin di pertandingan ini gitu. Ya we'll see sih sebenarnya, tapi tetap gue yakin bahwa Liverpool lebih apa ya, mampu untuk unggul atas Porto gitu. Dari segi permainan pun juga ya udah kelihatan memang beda kelas gitu. Oke. Terus kita ke, nah ini yang baru yang seru nih, Milan versus Atletico Madrid. Nah ini pertandingan gue bilang bakal seru sih, karena ini pertandingan bukan ngadu strategi ya, tapi ini adu otot lawan otot untuk gue. Karena Milan kelihatan banget kemarin pas lawan Liverpool itu ya cenderung bermain dengan fighting spirit dan dengan power. Karena emang ya dari segi apa ya, materi pemain ya emang terbatas gitu loh untuk Milannya sendiri. Di samping itu juga Atletico lagi dalam tren yang cukup buruk buat gua. Mereka seri 2 kali, terutama lawan Bilbao, yang untuk gua pribadi Atletico Madrid ini mainnya tuh udah ketinggalan zaman lah buat gua. Seri lah kedua kali
ya sempat menang sih lawan Getafe, tapi ya dari segi kualitas tim tim di Spanyol ya tau lah gitu loh bedanya kayak gimana gitu. Dan sebenarnya dari kualitas permainan Atletico Madrid ini tuh nggak banget buat gue, karena yang kalau gue bilang tadi tuh cenderung bertahan dan ya hanya ngandelin counter aja nih si Simeone ini, bener deh. Ampun, sebenarnya Milan juga, tapi Milan terkadang eh bisa main ball position juga di suatu waktu lah gitu. Cuman ya eh Milan is Milan gitu, kalau misalkan mereka lagi performanya turun ya selesai ini tim gitu. Begitu juga dengan Atletico Madrid sendiri. Dan kemungkinan sih untuk Milan bakal masang line up yang sama kayak kemarin untuk gua. Cuman gua mungkin kalau dari SofaScore ya gue lihat mungkin cuman si Rafael Leao doang yang diganti sama si Giroud. Dan ya paling itu doang sih yang diganti. Cuman selebihnya sebenarnya kalau lihat dari permainan mereka kemarin tuh sebenarnya juga gak inilah, emang gak ngasih sesuatu yang lebih buat Milannya, karena emang ya Milan cuman ngandelin kerja keras dan persisten saya. Tapi dengan modal kemarin dimana mereka mampu ngelawan, itu jadi hal yang positif untuk bisa mereka ambil lah buat pertandingan kali ini. Ya untuk gua sih final verdictnya adalah kemungkinan pertandingan ini bakal berimbang, tapi gue sedikit mengungguli Milan di sini karena emang Atletico ini nggak banget lah mainnya, bener-bener cuman main counter attack aja gitu, dan terlalu banyak effort untuk membangun defensive line yang sebenarnya nggak perlu banget lah gitu loh. Dan emang Simeone-nya juga ya kepalanya cuma isinya defense doang. Jadi ya you know lah what happens next gitu dari Atletico Madrid. Dan yang terakhir PSG versus City. Ini menurut gue bakal jadi sajian yang seru karena ini mempertemukan dua tim sultan, dimana mereka kedua tim ini investasi sih sebenarnya jatuhnya satu tim ini untuk menjadi yang ibaratnya menjadi yang paling elegan lah gitu ya. Itu satu intermezzo aja sih. Nah cuman gini ya City gitu, mereka akan main tetap dengan 4-3-3 menggunakan false line yang sudah mereka terapkan sebelumnya, di mana Ferran Torres dipasang as false line seperti pertandingan kemarin lawan Leipzig gitu. Dan kemungkinan sih gak ada yang banyak berubah lah dari City gitu. Tapi ya harus diperhatikan lagi bahwa defensive line-nya City ini sebenarnya cukup rapuh buat gua, karena kebobolan 3 gol pas lawan Leipzig itu sebenarnya hal yang nggak perlu untuk terjadi gitu loh untuk defensive line sekelas City gitu. Jadi tetap ada bahaya yang mengancam Manchester City, terutama dari lini pertahanan mereka. Dan di sisi PSG ini buat gue ampun deh, gue bingung si tim ini tuh kayak ngambil pemain bintang tuh ibarat nangkep Pokemon, tau gak? Bisa ngambil satu plok, ambil Messi, Mbappe, Neymar digabung
gitu. Tapi gue bilang lini tengahnya tuh parah buat gue, bener-bener. Terus juga mereka ini pemain bintang ini semuanya egois semua, bener-bener gue nggak ngerti deh. Neymar main sendiri, Messi juga, sampai linglung kemarin pas lawan klub Brugge itu, Mbappe pun begitu egoisnya. Aduh ampun deh, ini pemain penuh bintang tapi ya gue ngelihat di sini Pochettino belum bisa sih, bahkan nggak bisa buat gue untuk menyatukan ego dari pemain-pemain PSG ini yang ibaratnya menaruh terlalu banyak nahkoda dalam satu kapal gitu. Jadi ya akhirnya mereka kacau banget permainannya pas lawan klub Brugge. Dan buat gua untuk pertandingan ini gua lebih mengunggulkan City sih, murni karena pertama uh, sudah terbukti lah Pep bisa memainkan 4-3-3 yang sudah dia terapkan selama ini menggunakan false nine sebagai salah satu senjatanya. Dan terlebih juga PSG ini mainnya aduh ampun deh, bintang banyak pun gak jamin bisa main bagus, dan kelihatan banget berantakan banget buat gue. Mau menang Liga Prancis, mau menang Liga apapun itu, tapi kalau di Liga Champions mainnya kacau ya kacau. Emang nggak bisa bersaing aja PSG ini, cuman nangkep bintang sepak bola kayak nangkep Pokemon, nangkep Pikachu, nangkep Raichu, nangkep kayak ibarat nangkep 3 dewa Pokemon, Entei, Raikou, satunya lagi Suicune gitu. Kalau bagi anda yang main Pokemon mungkin anda tahu 3 dewa ini. Ya tapi ya it is what it is gitu. Kalau misalkan PSG kalah ya mampus saya. Nggak ada kerja sama, memang murni bener-bener mereka main sendiri aja. Jadi kelihatan MCT sebenarnya bisa, bahkan bisa untuk ngebantai PSG sih. Tapi kita lihat nanti gimana jalan pertandingan subuh nanti. Oke, itu aja mungkin prediksi bukan prediksi ya, preview singkat gue buat pertandingan UCL malam ini. Ya mungkin gue belum bisa kasih analisa yang lebih dalam dan lebih singkat sih pastinya, karena ya banyak banget yang gue pengen ceritain, tapi ya gue masih belajar sih buat apa ya, ngekompres semua itu supaya lebih efektif. Oke, terima kasih udah nonton gue kali ini, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. PSG bro.